Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin ba'da subuh hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Dekan di Barusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu-satu, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat, jahilatan aukanat batinah fi taatillah wa fi taati rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, kita dapat sama-sama duduk berkumpul bermujahadah di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan kita, semoga oleh Allah selalu sehatkan zahir batinnya dengan kesehatan yang barokah, dan mudah-mudahan dikaruniai umur yang panjang yang barokah, segala hajat kita oleh Allah dikabulkan, doa-doa yang kita panjatkan setiap saat semoga oleh Allah selalu diijabah, selalu dijawab, dan mudah-mudahan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, guru kita, jamaah kita, sahabat kita, tetangga kita, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk
untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan mencari ilmu agama di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dibaguskan akhlaknya oleh Allah, dikuatkan imannya, dicerdaskan akal pikirannya, dan dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di kemudian hari mereka menjadi generasi penerus yang andal, generasi penerus yang soleh, generasi penerus yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, panutan alam baginda tercinta Nabi Agung, ikutan kita sebagai tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, dan selalu berusaha menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah alasnya Allah bersama rombongan para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26 di bulan Rabiul Awal, bulan mulut. Kalau orang Cina dulu bilangnya bukan mulutan. Tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan hari yang ke-21 ya, bulan September 20. Nah, hari yang ke-20 di bulan September 2025. Dan kali kita adalah pertemuan yang ke-640 ya. Pertemuan yang ke-640. Insya Allah 60 pertemuan lagi menjadi bulat pertemuan yang ke-700. Tapi masih menunggu 60 pertemuan lagi. Karena panjang umur semuanya, sehat semuanya, barokah semuanya. Baik, mari kita awali ta'lim kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, walaupun singkat. Juga dengan membaca zikir jalala yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca semata-mata karena Allah, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan juga untuk sahabat-sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
lana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia pujaanku Nabiullah Muhammad Maulaya sholli wa
Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum ya Pak Sudani min Filipin. Alhamdulillah panjang umur sehat ketemu kita. Berapa bulan ya ini? Kurang, 4 bulan kurang. 3 bulan setengah. Alhamdulillah nih. Kalau saya dapat oleh-oleh nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam salah satu keterangan hadis dijelaskan man kana lahu malun wal yatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi'ilmihi wa man kana lahu quwwatun fal yatasaddaq bi quwwatihi. Kata Nabi dalam hadis ini, barang siapa yang punya harta maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Dan barang siapa yang punya ilmu maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang punya kekuatan, baik kuat secara fisik seperti tenaga atau kuat secara psikis seperti kuat dalam berpikir, artinya pikirannya cerdas, IQ-nya cerdas, inteligensinya tinggi, maka hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya, dengan pikirannya yang cerdas, dengan skillnya, keahliannya, dengan kekuatan yang dimilikinya, termasuk mempunyai kekuatan jabatan. Sedekah dengan jabatan. Pejabat biasanya punya kewenangan. Nah, kewenangannya digunakan untuk agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau umpama punya semuanya itu? Ya harta, ya ilmu, ya tenaga, ya pikiran, ya keahlian. Silakan sedekah dengan semuanya. Itu jauh lebih baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Al-Qur'an surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Juz 1 kita lihat ayat 3-nya. Di penghujung surah Al-Baqarah ayat 3 Allah berfirman, wa mimma raja'nahum yunfiqun. Itu mimma, itu menurut ilmu tadi itu mimnya, hukum mimnya adalah mim gunnah atau mim musaddada. Jadi huruf mimnya harus digunakan, membacanya ditahan, 1 alif 2 harakat, atau boleh 1,5 alif 3 harakat. Karena nunnya bertasdid, jadi wa mimma.
sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal, wa kun mimman sumanunan sudida, wa kun, dan gunakanlah olehmu, miman akan huruf mim, summa kemudian nunan akan huruf nun, sudida yang ditasdidkan itu mim dan nun. Jadi apabila huruf mim atau nun bertasdid, itu berarti hukumnya mim guna atau nun guna, atau disebut juga mim musaddada atau nun musaddada. Wajib mimnya, nunnya yang bertasdid ditahan membacanya dan didengungkan. Wa mim atau minal jinnati wan nas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah wa mimma, ma itu matobi atau matasdi, karena ada alif sukun atau alif mati sebelumnya huruf berbaris fathah. Kan huruf matobi itu ada 3, alif, waw, iya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, iya sebelumnya kasroh, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal, al alifu al maktubu ma qablaha walau al madmu ma qablaha wal ya'u al maksuru ma qablaha. Wa mimma, dan dari sebahagian apa? Apa ini berarti umum. Bisa uang, bisa makanan, bisa minuman, bisa tenaga, bisa pikiran. Pokoknya apapun yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, pemberian dari Allah. Dan sebenarnya kita nggak hukumnya apa-apa. Ingat ketika lahir, kita punya harta enggak? Ketika lahir kita dalam keadaan bayi, kita pakai baju enggak? Hakikatnya kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Dan nanti kalau kita mati pun, kita cuma dibungkus kain kapan putih. Seragam bintang 4 kita nggak dipakai. Itu hanya titipan sementara saja. Nggak ada yang perlu kita sombongkan, karena semuanya dari Allah. Kita ini miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Nah sekarang kita punya ini, itu semuanya karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Mensyukuri nikmat harta, gunakan harta itu di jalan Allah. Belanjakan harta itu di jalan Allah. Infakkan, sodakohkan, bantu fakir miskin, bantu yatim piatu, bantu jompo-jompo, bantu orang-orang telantar, bantu orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Itu cara mensyukuri nikmat harta yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Insya Allah, apabila kita mampu menggunakan harta seperti itu di jalan Allah, harta itu akan membawa kita ke surga. Dengan harta orang bisa masuk surga apabila hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Dengan harta juga orang bisa masuk neraka apabila hartanya digunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Tergantung kita membawanya, harta itu dibawa kemana. Rojakna, yang telah kami rizkikan hum kepada mereka. Mereka ini, hum ini adalah isim dhamir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak nahnu. Isim dhamir. Isim dhamir itu hukumnya mabni, nggak bisa berubah walaupun dimasukkan amil yang memerintahkan rofa, nasab, jr, jatim, tetap dia nggak berubah, mabni. Nah, hum ini dilalahnya adalah jamak muzakkar ghaib. Berarti hum yang artinya mereka kembali kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa yang ada di ayat 2. Ayat 2, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma ayat berapa ya? Ayat 2, jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, hum ini kembalinya al-muttaqin, kepada orang bertakwa. Karena ini ayat menerangkan sifat-sifatnya orang bertakwa. Di antaranya sifatnya orang bertakwa, cirinya orang bertakwa, kata Allah, wa mimma, dan dari sebagian apa, rojatna yang telah kami rezekikan hum kepada mereka orang-orang bertakwa, yunfikun, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Jangan berharap
Sampai kapanpun kita jangan berharap meraih predikat sebagai orang bertakwa kalau kita belum mampu membelanjakan harta di jalan Allah. Walaupun tahajudnya rajin, walaupun duhanya rajin, walaupun zikirnya rajin, walaupun sholat 5 waktunya selalu berjamaah, tapi kalau kita pelit, jangan harap kita meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kalau kita ingin menyeraih predikat sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, maka apabila kita oleh Allah dikaruniai harta yang berlimpah, manfaatkan, gunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena cirinya, sifatnya orang yang bertakwa berdasarkan Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 3, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka orang-orang bertakwa, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Harta yang kita infakkan, yang kita belanjakan, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah, itulah harta milik kita yang sebenarnya, yang nanti di akhirat akan ketemu harta itu. Sedangkan harta warisan itu harta yang akan kita tinggalkan, harta yang akan dibagikan kepada ahli waris kita. Nah, harta kita sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itu yang akan ketemu nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, jumlah nilainya semakin bertambah. Kata Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 2 ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu diibaratkan seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 buah, dan Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, maha luas pemberiannya, maha banyak anugerahnya, dan Allah itu maha mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, Innama lahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Ini hadis. Innama lahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Artinya, sesungguhnya harta milik kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Sedangkan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang akan ditinggalkannya. Kita punya harta, umpama sebanyak orang yang korupsi cuma dihukum 14 tahun, siapa tuh? Korupsinya 3.000 triliun. Korupsinya 3.000 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Kalau 3.000 triliun berapa banyak itu uang? Tetap kalau hakim cuma 14 tahun penjara, denda 500 juta. Allahu Akbar. Hukum kayak apa ini? Tapi rakyat kecil cuma hanya karena terpaksa hidupnya melarat untuk mempertahankan hidupnya lapar, dia maling, cuma maling sebungkus nasi, digebugin sampai berdarah-darah.
Nggak usah main hakim sendiri, seharusnya dinasehati. Kalau itu kasih pekerjaan, cari solusinya, jangan dulu. Tuh kalau mau bikin buku yang korupsi itu gantung tuh di Monas tuh, tontonin seluruh aja. Biar orang nggak pada korupsi gitu. Yang korupsi penjara 14 tahun, di penjaranya ada televisi, tidurnya di atas tingkat, ada kipas angin, nggak enak lah. Saya juga mau penjara itu mau. Masya Allah. Nah, umpama kita punya uang 3.000 triliun nih. Nah, katakanlah setengahnya berapa? 1.500 triliun kita sodakokan untuk seluruh pembangunan masjid se-Indonesia, untuk seluruh pembangunan pesantren se-Indonesia, untuk seluruh pembangunan majlis taklim se-Indonesia, untuk seluruh pembangunan madrasah se-Indonesia, untuk seluruh jompo-jompo se-Indonesia, fakir miskin se-Indonesia, yatim piatu se-Indonesia. Nah, yang 1.500 triliun ini yang sudah kita belanjakan dari Allah untuk mereka, itulah harta kita yang sebenarnya. Sementara sisanya yang 1.500 triliun itu untuk warisan ahli waris kita. Itu akan ditinggalkan oleh kita. Yang ke bawah itu yang 1.500 triliun yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Itu yang ke bawah sama kita ke akhirat mah. Kan di akhirat kita ada kehidupan, dan di sana kehidupan selama-lamanya, nggak ada kematian. Tentu di sana kita punya bekal, butuh bekal. Nah, yang 1.500 triliun yang sudah kita infakkan jalan Allah, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, itu yang akan menjadi bekal nanti di akhirat buat kita. Nah, kalau umpama 3.000 triliun semuanya enggak diinfakkan jalan Allah, berarti nanti di akhirat kita nggak punya bekal. Dan kita hidup dalam dunia aja butuh bekal, padahal kehidupan sementara, apalagi akhirat. Nah, sodako itu bahkan bisa menghalangi kita dari sentuhan api neraka. Saking pentingnya sodako, sampai Rasulullah bersabda, "Ittaqun nar walau bisikit tamroh." Ittaqu, takutlah kalian, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian. An-nar, dari sentuhan api neraka yang panas menyala-nyala. Itu api neraka itu panasnya jika dibandingkan dengan panas dunia, panasnya api dunia, ini panasnya api dunia yang kata kita panas, yang apabila kita terbakar maka hangus badan kita, itu dibandingkan dengan panasnya api neraka nggak seberapa banget. Jadi perbedaan panasnya api neraka dengan api dunia itu sama dengan 70 kali lipat panasnya api dunia. Jadi kalau api dunia yang kata kita panas, kalau kita kebakar hangus, itu cuma panas. Tapi kalau panas api neraka 70 kali. Panas 70 angka. Masya Allah. Jangan ke api neraka, bara api neraka diambil sedikit aja, katakanlah sebesar semut, sebesar anak semut lah. Kemudian umpama ditempel di jidat kita oleh malaikat, itu hangus badan kita, seluruh yang ada dalam kita terbakar hancur. Itu baru baranya, dan itu kecil, sebesar semut kecil. Atau ditempel di tumit kaki kita, saking panas itu bara sampai menghancurkan seluruh apa yang ada dalam tubuh kita terbakar. Sampai naik panasnya ke polo, sampai polonya mendidih, kayak air mendidih, blok-blok. Saking panas, itu baru bara api neraka, bukan apinya, apalagi apinya. Makanya kata Abu Nawas, ilahilah sudulil firdausi Wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku,
sepertinya aku ini enggak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Enggak pantas, dosaku banyak. Dosa yang dilakukan oleh pandangan mataku, oleh telingaku, oleh lisanku, tanganku, perutku, alat kelaminku, kakiku. Dosa melalaikan sholat, subuh suka kesiangan. Dosa enggak mengeluarkan zakat, banyak dosaku ya Allah. Sepertinya aku ini enggak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala jahim, tapi aku enggak kuat. Badanku yang lembek ini kena silet tajam berdarah, enggak kuat kalau badanku harus dimasukkan ke neraka yang panas menyala-nyala. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah anugerahkan kepadaku pintu taubat. Bukakanlah pintu taubat untukku. Aku ingin bertaubat ya Allah. Aku enggak akan kuat menghadapi siksaan di akhirat. Begitu. Itu perkataan Abu Nawas itu. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah yang kita belanjakan di dakwah itu bisa menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi penghalang dari sentuhan api. Ittaqun nara walau bisyikki tamra. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun kamu hanya bersedekah sepotong kurma. Coba kalau kita pikir-pikir ya, kita pikir-pikir biar akal. Apalah artinya sih sepotong kurma? Bikin kenyang orang miskin enggak? Orang kita sedekah nih, sepotong kurma satu dipotong dua, yang sepotong dimakan sama kita, yang sepotong kita sedekahkan sama fakir miskin. Kira-kira membuat perutnya kenyang enggak? Kita aja enggak kenyang. Tapi saking pentingnya sedekah, kita diperintahkan jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Saking penting. Sampai segitunya Rasulullah bersabda, saking Rasul sayangnya sama kita, jangan sampai kita dibakar di neraka. Titip pesan, bentengi dirimu dengan sedekah, insya Allah. Sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima. Tahajud yang kita lakukan belum tentu diterima. Ibadah yang lainnya yang kita perbuat belum tentu diterima. Kita enggak tahu apakah sholat yang kita kerjakan tiap hari di hari kiamat akan diterima oleh Allah atau ditolak. Kita belum tahu dan enggak akan pernah dikasih tahu. Tahunya nanti di akhirat. Tapi insya Allah dengan sedekah yang ikhlas, itulah yang membuat kita oleh Allah diselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Dan sedekah itu yang membuat Allah senang. Sholat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang. Puasa yang kita kerjakan belum membuat Allah senang. Karena kita sholat bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa Ramadan, puasa sunnah yang kita kerjakan bukan untuk Allah, enggak membuat Allah senang. Puasa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, supaya kita mampu menahan hawa nafsu, mengekang diri dari hawa nafsu dan membahayakan diri kita. Tapi ketika hamba Allah bersedekah, Allah memandang dia dengan tersenyum, dengan rahmatnya. Allah berada di samping, Allah senang. Ternyata orang ini bisa berbagi kepada saudaranya dan hidupnya dalam kesusahan. Itu yang membuat Allah senang. Para jamaah yang dimuliakan, makanya kalau ada orang rajin ibadahnya, tapi pelitnya 17 setan itu disayangkan banget. Sholatnya nggak pernah ketinggalan berjamaah, selalu awal waktu, tahajudnya tiap malam, baca Qur'annya sebulan tamat, setiap bulan tamat. Luar biasa, tapi umpama, tapi benar sih nggak ada ya, nggak ada sih, nggak ada. Ini umpama aja. Tapi pelitnya 17 setan, banyak nggak? Satu setan aja kita kewalahan, ini 17 setan pelitnya. Masya Allah. Bahkan pelitnya melebihi kepelitan Korun yang hidup di zaman Nabi Musa. Nah, orang seperti ini diharapkan masuk surga oleh Allah. Diharapkan dan dia masuk neraka nanti. Karena Allah sudah berfirman kepada surga, surga, kata Allah, kamu haram ya dimasuki oleh orang-orang pelit walaupun dia ahli ibadah. Jadi Islam ini tidak hanya mengajarkan kita ibadah yang sifatnya pribadi, tapi juga Islam mengajarkan kita ibadah yang sifatnya sosial, berbagi rezeki kepada fakir miskin. Itulah indahnya agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih panjang yang ingin saya sampaikan, tapi oleh karena ya sebentar lagi suruk ya, matahari terbit minal masjid dari timur. Bagi yang belum batal masih punya guru, alangkah baiknya
sholli sunnah al-isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surah ke-93 yaitu surah Wadduha sebanyak 11 ayat. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah baca surah ke-94 yaitu surah Al-Nasr sebanyak 8 ayat. Selesai sholat Isra kita berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi ja'alal afiyata ja'alal yauma afiyatan wa ja'a samsu min matlaha. Kemudian warzuqni khairaha wa ka'ani syaraha. Kemudian Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi, barang siapa dari mulai sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, wiridan, berdoa, kemudian duduk sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat isya 2 rakaat, maka kata Nabi, ka'adri hajatin wa umratin tamatin, maka pahala baginya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Ibadah haji dan umroh yang sempurna, ibadah haji dan umroh yang sempurna, itu kata Nabi. Sampai ulang 3 kali, tamat, sempurna. Ibadah hajinya, ibadah umrohnya sempurna. Sudahlah kita belum mampu, ibadah haji kita lakukan karena uangnya belum terkumpul, ya nabung diambil lagi, kapan kumpul ya. Begitu nunggunya lama lagi bertahun-tahun ya. Nah sudahlah kita belum mampu, ya minimal ya ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, yaitu sholat subuh berjamaah, terus zikir, berdoa, berbanyak sholawat sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari sholat isra, itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Artinya ibadah hajinya, ibadah umrohnya dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun secara mata kasat dia tidak berangkat ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah, itulah kemurahan Allah. Baik para jamaah, mari kita tutup tahun kita pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bidul waqati wahid. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Amin. Anugerahkan kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, Amin. orang-orang yang selalu diberkahi Amin. di mana saja kami dan mereka berada. Amin. Allahumma ftah lana li kulli arifin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu ma'rifat agar kami mengenal lebih dekat lagi. Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, Amin. ilmu yang dapat mengantarkan kami Amin. untuk meraih ridho-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.